warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa dengan kakak lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kita bisa belajar bersama lagi pada hari ini. Iya, apakah adik-adik tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, sebelum kita belajar, kakak akan perkenalkan nama kakak dulu. Nama kakak Anita Indriani, biasa dipanggil dengan Kak Anita. Nah, kakak sudah berkenalan. Setelah ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Makhluk hidup bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Itu tadi termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup. Bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, di sini kakak akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, bergerak, dan bernafas. Makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup salah satunya yaitu dapat bergerak. Manusia dan hewan juga dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia berjalan menggunakan kaki. Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat. Katak juga bergerak menggunakan kaki. Ikan, apakah ikan bergerak menggunakan kaki? Tidak, ikan bergerak menggunakan siripnya. Burung terbang ke udara, apakah burung terbang menggunakan kaki? Tidak juga, burung terbang menggunakan sayapnya. Lalu cacing, apakah cacing mempunyai kaki? Terus bagaimana cacing bergerak? Cacing bergerak menggunakan perut. Nah, begitu adik-adik, tiap hewan, tiap makhluk hidup, tumbuhan, manusia, berbeda cara geraknya. Nah, tadi yang kita bahas kan manusia dan hewan. Sekarang tumbuhan, apakah tumbuhan bisa bergerak? Tentu saja bisa. Gerakan tumbuhan bukan berpindah tempat, bukan pula tertiup angin, atau bergerak karena didorong oleh manusia. Gerakan pada tumbuhan berbeda dengan gerakan manusia dan hewan. Karena tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan bergerak ketika mengalami proses pertumbuhan. Tumbuhan juga bisa bergerak mengikuti arah sinar matahari. Gerakan tumbuhan kebanyakan sangat lambat, sehingga hampir tidak terlihat. Jadi begitu adik-adik, ciri makhluk hidup dapat bergerak. Oke, sekarang kita akan belajar makhluk hidup bernafas. Bernafas adalah kegiatan menghirup dan mengembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Nah, udara itu untuk apa? Untuk kita bernafas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernafas kita adalah oksigen. Saat kita bernafas, kita mengambil oksigen, lalu kita hembuskan. Apa yang kita hembuskan? Yang kita hembuskan adalah gas karbon dioksida. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernapasan, dan cara bernapasnya pun juga berbeda-beda. Makhluk hidup sangat banyak jenisnya, dan alat bernapasnya pun juga berlainan. Yang pertama, manusia. Manusia bernapas menggunakan apa? Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke paru-paru. Melalui apa? Melalui hidung. Nah, lalu kita menghembuskan udara. Kita hembuskan lewat hidung juga. Yang kedua, hewan. Hewan memiliki alat pernapasan yang khusus. Ada hewan yang bernapas menggunakan paru-paru, contohnya kambing, sapi, kerbau, dan sebagainya.
Ada juga hewan yang bernapas menggunakan insang. Apa ya hewan yang bernapas dengan insang? Dia bergerak menggunakan sirip, yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Lalu cacing. Cacing bernapas menggunakan kulitnya. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, setiap makhluk hidup itu bernafas. Manusia setiap saat bernafas, hewan dan tumbuhan pun juga bernafas. Tiga adalah tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bernafas? Nah, tumbuhan bernafas melalui daun, batang, dan akar. Udara dapat masuk melalui mulut daun. Mulut daun disebut dengan stomata. Udara masuk melalui lubang kecil pada kulit batang. Nah, lubang kecil pada batang itu disebut dengan lentisel. Melalui akar, udara dapat masuk dalam tubuh tumbuhan. Akar tersebut disebut akar nafas. Nah, begitu adik-adik ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak dan bernafas. Setiap makhluk hidup mempunyai alat gerak dan alat bernafas yang berbeda-beda. Akhirnya pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dengan belajar dengan kakak, kalian bisa memahami ciri-ciri makhluk hidup. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.